Pernah nggak dituduh selingkuh oleh suami sendiri, padahal kita setia? Pernah nggak anak yang kita kandung dan lahirkan dengan nyawa dipertaruhkan, justru nggak diakui bapaknya sendiri? Hai, Momo Lovers. Selamat datang kembali di cerita Momo, karena setiap luka punya cerita. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar nama asal kota kalian ya. Karena kita semua di sini adalah keluarga yang saling menguatkan hati merah dua. Di cerita kali ini, kamu akan menyaksikan kisah nyata yang penuh luka dan air mata, tapi juga penuh kekuatan dan pembalasan yang elegan. Seorang wanita dituduh berselingkuh hanya karena suaminya ingin menikahi pelakor. Tapi lihat bagaimana dia bangkit, membuat si suami jatuh miskin, ditendang oleh keluarga pelakornya sendiri, dan akhirnya menyesal seumur hidup. Yuk langsung kita mulai ceritanya. Mentari pagi menembus tirai tipis di kamar kami, menyapa dengan kehangatan yang semestinya membawa kedamaian. Namun, pagi ini, ada ganjalan samar yang mengusik hatiku. Aku, Anissa, menatap pantulan diriku di cermin, mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Di sampingku, Bima, suamiku, masih terlelap pulas. Wajahnya terlihat damai, seolah tak ada beban di dunia. Pria yang kunikahi 5 tahun lalu ini adalah segalanya bagiku. Dia tampan, sukses, dan di mata banyak orang, adalah suami idaman. Kami hidup di sebuah rumah minimalis yang nyaman di pinggir kota, dengan taman kecil yang selalu kurawat penuh cinta. Foto-foto pernikahan kami yang terpajang di dinding ruang tamu, selalu menjadi pengingat betapa indahnya awal kisah kami. Senyum lebar kami berdua, tatapan penuh cinta, janji-janji suci yang terucap di hadapan Tuhan dan keluarga. Dulu, Bima adalah pria yang paling romantis. Setiap pagi, ia tak pernah lupa mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Setiap malam, ia akan memelukku erat, menceritakan segala hal yang terjadi di kantornya. Kami punya ritual kecil, seperti minum kopi bersama di teras setiap akhir pekan, atau menonton film komedi sambil berbagi popcorn di bawah selimut. Hidupku terasa sempurna, seperti dongeng yang menjadi kenyataan. Aku sering berpikir, betapa beruntungnya aku memiliki suami seperti Bima. Semua teman-temanku iri, dan aku selalu tersenyum bangga saat mereka memuji keharmonisan rumah tangga kami. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang berubah. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terasa, seperti tetesan air yang mengikis batu. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bima mulai sering pulang larut. Dulu, jika ada lembur, ia akan memberitahuku jauh-jauh hari, bahkan meneleponku beberapa kali untuk memastikan aku tidak khawatir. Sekarang, pesan singkat yang singkat, lembur, atau ada meeting mendadak, menjadi hal yang lumrah. Aku mencoba memahami, pekerjaan Bima memang menuntut. Ia adalah manajer di sebuah perusahaan multinasional yang sedang berkembang pesat. Wajar jika ia sibuk. Aku mencoba menepis segala pikiran negatif, meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase. Minggu-minggu berlalu, dan keanehan itu semakin kentara. Ponsel Bima. Dulu, ponselnya selalu tergeletak bebas di mana saja. Sekarang, ia tak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat tidur, ponsel itu ada di samping bantalnya, terkunci rapat. Jika aku bertanya, ia akan menjawab, "Ah, ini cuma urusan kantor, sayang. Banyak data penting." Aku mengangguk, mencoba percaya, tapi ada suara kecil di sudut hatiku yang berbisik. Apakah benar hanya itu? Suatu malam, aku terbangun karena haus. Aku melihat Bima sedang memegang ponselnya, layarnya menyala samar di kegelapan. Ia tampak mengetik sesuatu dengan tergesa-gesa, lalu buru-buru mematikan layar saat menyadari aku terbangun. "Ada apa, sayang?" tanyaku lembut. Ia tersentak, lalu tersenyum kaku. "Tidak ada apa-apa, cuma cek email kantor. Lanjutkan tidurmu." Aku mengangguk, pura-pura percaya, namun mataku tak bisa lepas dari gerak-geriknya yang gelisah. Alasan-alasan Bima juga mulai terasa janggal. Dulu, ia selalu punya cerita detail tentang hari-harinya. Sekarang, jawabannya seringkali samar dan terkesan dihafal. Tadi ada klien baru, atau banyak target yang harus dikejar. Ketika aku mencoba bertanya lebih dalam, ia akan mengalihkan pembicaraan atau tiba-tiba mengeluh lelah. Aku merindukan Bima yang dulu,
yang selalu antusias berbagi cerita, yang matanya berbinar saat membahas rencananya. Bima yang sekarang terasa seperti orang asing yang mengenakan topeng familiar. Aku mencoba mencari pembenaran. Mungkin ia stres dengan pekerjaan. Mungkin ia sedang menghadapi masalah yang tidak ingin ia bagikan agar aku tidak khawatir. Aku selalu mencari sisi baiknya, selalu berusaha memahami. Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif atau pencemburu. Aku percaya pada Bima. Atau setidaknya, aku ingin percaya. Suatu sore, aku merasa mual luar biasa. Perutku terasa tidak enak selama beberapa hari terakhir, dan aku sering merasa pusing di pagi hari. Awalnya kukira masuk angin biasa, atau mungkin karena terlalu lelah mengurus rumah. Tapi, setelah beberapa kali mengalami gejala yang sama, sebuah pikiran melintas di benakku, pikiran yang membuat jantungku berdebar kencang antara cemas dan bahagia. Aku memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan secara diam-diam. Dengan tangan gemetar, aku melakukannya di kamar mandi. Menit-menit menunggu hasilnya terasa seperti keabadian. Setiap detik berlalu dengan detak jantung yang semakin cepat. Dan kemudian, 2 garis merah itu muncul. 2 garis merah yang jelas, tak terbantahkan. Positif. Aku hamil. Air mataku tumpah, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang meluap-luap. Akhirnya, setelah 5 tahun menanti, Tuhan memberiku kepercayaan ini. Aku akan menjadi seorang ibu. Aku membayangkan wajah Bima saat mengetahui kabar ini. Pasti ia akan sangat bahagia. Kami sudah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Ini akan menjadi berkat cinta kami, pengisi kekosongan yang samar-samar kurasakan belakangan ini. Ini akan mengembalikan Bima yang dulu. Malam itu, aku menyiapkan makan malam spesial. Masakan kesukaan Bima, lilin di meja makan, dan bunga segar di vas. Aku ingin menciptakan suasana yang sempurna untuk menyampaikan kabar bahagia ini. Jantungku berdebar tak karuan setiap kali mendengar suara mobil di luar. Pukul 8 malam, Bima akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah, namun aku berusaha menyambutnya dengan senyum paling manis. Sayang, kamu sudah pulang. Sapaku ceria, mencium pipinya. Aku masak spesial hari ini. Bima hanya tersenyum tipis. Oh, ya? Tumben. Ada apa? Nada suaranya datar, tanpa antusiasme yang kuharapkan. Ada kejutan, kataku, mencoba mempertahankan semangat. Kami duduk di meja makan. Aku mencoba memulai percakapan ringan, tapi Bima hanya menjawab seadanya. Ia tampak sibuk dengan pikirannya sendiri, sesekali melirik ponselnya yang tergeletak di samping piringnya. Bima, panggilku lembut, setelah kami selesai makan. Aku mengambil tangannya, menggenggamnya erat. Ada sesuatu yang ingin aku beritahu. Ia mengangkat alisnya, menatapku tanpa ekspresi. Apa? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan kegugupan. Aku hamil, Bima. Aku menatap matanya, menunggu reaksi bahagia, senyum lebar, pelukan hangat. Namun, yang kudapatkan hanyalah tatapan kosong. Wajah Bima tidak menunjukkan ekspresi terkejut, apalagi bahagia. Ia hanya diam, tangannya terasa dingin dalam genggamanku. Kamu hamil? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik, tapi bukan bisikan penuh sukacita. Itu lebih seperti bisikan terkejut yang tidak menyenangkan. Iya, Bima. Kita akan punya anak, kataku, air mata kebahagiaan mulai menggenang di pelupuku. Aku sudah tes, hasilnya positif. Bima menarik tangannya dari genggamanku. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, membelakangiku. Bagaimana bisa? Tanyanya, suaranya kini terdengar lebih keras, namun dingin. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa, Bima. Kita suami istri, jawabku, bingung dengan reaksinya. Kebahagiaanku mulai runtuh, digantikan oleh rasa cemas yang menusuk. Ia berbalik, menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan itu dingin, penuh perhitungan, dan ada sedikit kemarahan yang terselip di sana. Aku tidak yakin itu anakku, katanya, suaranya menusuk jantungku seperti belati es. Duniaku runtuh seketika. Kata-kata itu bergaung di telingaku, memekakan. Aku merasa seperti disambar petir di siang bolong.
Nafasku tercekat. Air mata yang tadinya air mata bahagia, kini berubah menjadi air mata kepedihan yang tak tertahankan. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ku dengar. Bima menatapku tajam. Aku tidak yakin itu anakku, Anissa. Mungkin kamu punya hubungan dengan pria lain di belakangku. Kepalaku pusing. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin meledak. Tuduhan itu, tuduhan selingkuh? Dari Bima? Suamiku sendiri? Aku tidak bisa berkata-kata. Lidahku keluh. Aku hanya bisa menatapnya, air mata mengalir deras membasahi pipiku. Surga yang kubangun bersamanya, kini hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Badai itu, yang tadinya hanya benih keraguan, kini telah datang, menghancurkan segalanya. Kata-kata Bima bagai palu godam yang menghantam seluruh jiwaku. Aku tidak yakin itu anakku. Mungkin kamu punya hubungan dengan pria lain di belakangku. Tuduhan itu, begitu keji, begitu tak berdasar, membuatku limbung. Air mata tak lagi bisa kubendung, mengalir deras membasahi pipi. Aku mencoba membela diri. Bima, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Aku istrimu. Aku tidak pernah. Namun, suaraku tercekat di tenggorokan. Bima tak memberiku kesempatan. Wajahnya mengeras, tatapannya dingin, seolah aku adalah orang asing yang menjijikkan. Cukup, Anissa. Aku sudah muak dengan sandiwaramu. Bentaknya, suaranya menggelegar di ruang makan yang tadinya penuh kehangatan. Aku ingin kita cerai. Dan anak itu, aku tidak akan pernah mengakuinya. Duniaku hancur berkeping-keping. Bukan hanya tuduhan tak berdasar, tapi juga permintaan cerai yang tiba-tiba, dan penolakan terhadap darah dagingku sendiri. Aku tak bisa bernapas. Seluruh tubuhku gemetar. Aku mencoba meraih tangannya, memohon penjelasan, tapi ia menepisnya kasar. Malam itu, Bima pergi dari rumah, meninggalkan aku sendirian dalam kehancuran, tanpa penjelasan lebih lanjut. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Bima tak pernah kembali. Ia hanya mengirimkan pesan singkat berisi tuntutan cerai, dan ancaman akan mempermalukanku jika aku menolak. Aku mencoba menghubunginya, mengirim pesan, menelepon, tapi tak ada respons. Ia seolah lenyap di telan bumi. Aku tak tahu harus berbuat apa. Kandunganku yang masih sangat muda terasa begitu rapuh, seolah bisa pecah kapan saja bersamaan dengan hatiku. Aku memutuskan untuk menemui orang tuaku. Dengan langkah gontai dan hati remuk redam, aku menceritakan semuanya. Ibuku menangis terseduh-seduh memelukku, sementara ayahku mengepalkan tangan menahan amarah. Tidak mungkin. Bima tidak mungkin melakukan ini, seru ibuku tak percaya. Namun, aku tahu, ini adalah kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Ayahku, dengan ketenangan yang luar biasa di tengah badai, membantuku mencari pengacara. Proses perceraian berjalan sangat cepat dan brutal. Bima muncul di pengadilan dengan wajah tanpa ekspresi, terus-menerus melontarkan tuduhan perselingkuhan yang sama, seolah itu adalah kebenaran mutlak. Aku merasa seperti terdakwa, bukan korban. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun yang membakar hatiku. Ia bahkan membawa saksi palsu yang menguatkan tuduhannya, membuatku semakin terpojok. Aku berjuang mati-matian, mencoba membuktikan kebenadianku, tapi rasanya semua orang sudah termakan oleh cerita busuk Bima. Di luar ruang sidang, bisik-bisik tetangga dan pandangan menghakimi mulai terasa. Kasihannya, suaminya selingkuh. Ada yang berbisik. Bukannya dia yang selingkuh, sahut yang lain. Stigma janda yang diceraikan karena selingkuh menempel erat padaku, meskipun aku tahu itu semua bohong. Aku mulai mengurung diri, malu menghadapi dunia luar. Kandunganku terus membesar, namun kebahagiaan yang seharusnya menyertai setiap tendangan kecil di perutku, kini bercampur aduk dengan rasa sakit dan ketakutan. Aku harus berjuang sendirian. Bima tidak pernah lagi menghubungiku, apalagi menanyakan kabar anak yang kukandung. Aku melahirkan seorang putri cantik, yang kuberi nama Mentari. Wajahnya begitu polos, begitu mirip dengan Bima, namun ia adalah duniaku, satu-satunya alasan aku harus bertahan. Menjadi ibu tunggal tidak pernah semudah yang kubayangkan. Malam-malam tanpa tidur,
tangisan Mentari yang tak henti, dan beban finansial yang menumpuk. Aku harus mencari pekerjaan, tapi dengan bayi kecil dan status janda yang dicap buruk, tidak mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Aku sering menangis diam-diam di malam hari, memeluk Mentari erat, bertanya-tanya mengapa takdir sekejam ini padaku. Aku merasa sendirian, terpuruk di dasar jurang keputusasaan. Namun, setiap kali aku menatap mata jernih Mentari, aku menemukan kekuatan yang tak terduga. Senyumnya yang polos, genggaman tangannya yang mungil, adalah pengingat bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku memiliki orang tua yang selalu ada, yang tak pernah lelah memberiku dukungan moral dan materi. Kamu tidak sendiri, nak, kata ibuku suatu hari, mengusap rambutku. Kami ada untukmu dan Mentari. Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, memberiku secercah harapan di tengah kegelapan. Aku bersumpah, demi Mentari, demi orang tuaku, dan demi diriku sendiri, aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak serapuh yang mereka kira. Badai ini mungkin telah menghancurkan segalanya, tapi aku akan membangun kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah Bima pergi dan perceraian diputuskan, aku hidup dalam kabut kesedihan dan kebingungan. Bagaimana mungkin pria yang kucintai tega menuduhku selingkuh dan menolak anaknya sendiri? Aku tahu aku tidak bersalah, tapi tuduhan itu terus menghantuiku. Aku harus mencari tahu. Aku harus membuktikan kebenadianku, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Mentari. Suatu sore, saat aku sedang merapikan barang-barang Bima yang tersisa di lemari, tanganku menyentuh sesuatu yang keras di saku jaket lamanya. Sebuah ponsel. Bukan ponsel yang biasa ia gunakan, melainkan ponsel lama yang kukira sudah rusak. Rasa penasaran mendorongku untuk menyalakannya. Ternyata masih berfungsi. Dan di sana, di galeri ponsel itu, aku menemukan kepingan puzzle yang selama ini menghancurkan hidupku. Ada puluhan foto. Foto-foto Bima dengan seorang wanita lain. Mereka berdua terlihat sangat mesra, berpelukan, tertawa, bahkan berciuman. Ada juga beberapa video singkat yang menunjukkan kemesraan mereka di berbagai tempat, mulai dari restoran mewah hingga liburan di pantai. Wajah wanita itu asing bagiku, namun senyum Bima di sampingnya adalah senyum yang sama yang dulu selalu ia berikan padaku. Jantungku mencelos. Ini dia. Ini adalah bukti. Aku terus menggulir galeri, dan menemukan tangkapan layar percakapan mereka. Nama wanita itu, Sinta. Percakapan mereka sangat intim, penuh kata-kata sayang. Namun, yang paling membuatku terkejut adalah beberapa pesan terakhir. Sinta, sayang, kapan kamu akan menceraikan istrimu? Aku sudah tidak sabar untuk kita menikah. Bima, sabar, sayang. Aku sudah punya rencana. Aku akan menuduhnya selingkuh dan menolak anak yang dikandungnya. Dengan begitu, dia tidak akan punya alasan untuk menuntut banyak, dan kita bisa segera menikah. Sinta, ide brilian. Aku tahu kamu yang terbaik. Aku sudah membayangkan kita hidup bahagia di rumah baru kita nanti. Mataku memanas. Air mata yang sudah mengering, kini kembali mengalir deras, lebih panas dari sebelumnya. Ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan amarah yang membara. Tuduhan itu, penolakan anak itu, semuanya adalah skenario busuk. Bima tidak pernah mencintaiku. Ia hanya menjadikanku alat untuk mencapai tujuannya, untuk bisa bersama wanita lain. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan, lalu dibuang begitu saja. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat, kuku-kuku jariku memutih. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Bukan hanya perselingkuhan, tapi juga manipulasi keji yang menghancurkan reputasiku, merenggut kebahagiaanku, dan mencoba merampas hak anakku. Bima bukan hanya suami yang tidak setia, ia adalah monster berwajah malaikat. Malam itu, aku tidak tidur. Aku terus membaca ulang percakapan itu, melihat foto-foto itu, membiarkan amarah dan rasa sakit menggerogoti setiap inci tubuhku. Namun, di tengah badai emosi itu, muncul sebuah tekad yang membaja. Aku tidak akan membiarkan Bima dan selingkuhannya hidup bahagia di atas penderitaanku. Mereka telah menabur angin, dan kini mereka akan menuai badai. Aku bersumpah, aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan membuat hidup mereka melarat. Bukan dengan cara kotor, tapi dengan membuktikan bahwa aku bisa bangkit,
lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia dari mereka. Ini bukan lagi tentang cinta, ini tentang keadilan. Ini tentang harga diri. Dan ini tentang masa depan Mentari. Setelah semua kebenaran terungkap, amarahku tak terbendung. Namun, aku tahu, ini bukan saatnya untuk larut dalam emosi. Aku harus fokus pada Mentari dan diriku sendiri. Bima telah membuangku, mencoreng namaku, dan menolak darah dagingnya. Kini, aku harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya itu sendirian. Proses perceraian yang menyakitkan itu akhirnya selesai. Aku resmi menjadi janda, dengan stigma, wanita selingkuh, yang menempel erat, meskipun aku punya bukti kuat bahwa Bimalah yang berkhianat. Namun, aku memilih untuk tidak membeberkan bukti itu di depan umum. Aku tidak ingin Mentari tumbuh besar dengan mengetahui aib ayahnya. Aku percaya, keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Tekanan sosial terasa begitu berat. Bisik-bisik tetangga, tatapan iba bercampur menghakimi dari orang-orang di sekitar, membuatku enggan keluar rumah. Aku merasa seperti objek tontonan, setiap gerak-geriku dinilai dan dihakimi. Beberapa teman menjauh, mungkin karena termakan gosip, atau mungkin karena tidak tahu bagaimana harus bersikap. Hanya segelintir sahabat sejati dan tentu saja, kedua orang tuaku, yang tetap setia mendampingi. Jangan dengarkan mereka, nak, kata ayah suatu hari, saat aku menangis di pelukannya. Yang penting kamu tahu kebenaran. Tuhan tidak tidur. Kata-kata ayah memberiku kekuatan. Aku harus kuat demi Mentari. Putri kecilku itu adalah anugerah terindah di tengah badai ini. Setiap kali ia tersenyum, setiap kali ia memelukku erat dengan tangan mungilnya, semua rasa sakit seolah sirna. Ia adalah alasan terkuatku untuk terus bernapas, untuk terus berjuang. Menjadi ibu tunggal di usia muda, tanpa pekerjaan tetap, adalah tantangan yang luar biasa. Aku harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan Mentari. Aku mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari, namun seringkali ditolak karena statusku, atau karena aku tidak punya pengalaman yang memadai setelah bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga. Beberapa kali aku mencoba berjualan kue atau makanan ringan dari rumah, tapi hasilnya tidak seberapa. Ada kalanya aku merasa putus asa. Malam-malam tanpa tidur, tangisan Mentari yang tak henti karena sakit atau lapar, dan tumpukan tagihan yang tak kunjung terbayar, seringkali membuatku menangis dalam diam. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menjalani semua ini? Apakah aku akan selamanya terpuruk dalam kemiskinan dan kehinaan? Namun, setiap kali pikiran negatif itu datang, aku akan menatap wajah polos Mentari yang sedang tidur. Wajahnya begitu mirip Bima, tapi senyumnya, keceriaannya, adalah milikku seutuhnya. Ia adalah semangatku, sumber kekuatanku. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak akan membiarkan Mentari tumbuh tanpa masa depan yang layak. Aku akan membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada Bima, bahwa aku bisa bangkit. Aku akan menunjukkan bahwa seorang wanita yang teraniaya pun bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Perjuangan ini memang berat, tapi aku tahu, aku tidak sendirian. Ada Mentari, dan ada kedua orang tuaku yang tak pernah lelah menjadi sandaran. Aku terperosok ke titik nadir. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan kosong. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Aku sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya menatap langit-langit, air mata mengering di pipi, tanpa daya untuk melakukan apapun. Depresi melanda, membuatku sulit makan, sulit tidur, bahkan sulit untuk sekadar bangkit dari tempat tidur. Aku merasa terjebak dalam lingkaran keputusasaan yang tak berujung. Pernah terlintas di benakku, mengapa aku harus terus berjuang? Bukankah menyerah akan lebih mudah? Pikiran-pikiran gelap mulai menyelimuti. Namun, setiap kali pikiran itu datang, suara tangisan Mentari akan membangunkanku. Putri kecilku. Dia adalah cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Dia tidak bersalah. Dia tidak pantas memiliki ibu yang menyerah pada keadaan. Orang tuaku, malaikat tak bersayap dalam hidupku, tak pernah lelah memberiku dukungan. Ibuku selalu menyiapkan makanan kesukaanku, membujukku untuk makan walau hanya sedikit. Ayahku, dengan sabar, mendengarkan setiap keluh kesahku, memberiku nasihat bijak, dan meyakinkanku bahwa aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Mereka adalah jangkar yang menahanku agar tidak tenggelam sepenuhnya.
Suatu pagi, Mentari yang sudah mulai bisa merangkak mendekatiku yang sedang duduk termenung di lantai. Ia menatapku dengan mata bulatnya yang jernih, lalu tersenyum, menunjukkan dua gigi depannya yang mungil. Senyum itu, begitu tulus, begitu murni, menembus dinding keputusasaanku. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. Aroma bayi yang khas itu, kehangatan tubuh mungilnya, menyadarkanku. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur. Mentari membutuhkan aku. Orang tuaku membutuhkan aku. Aku harus bangkit. Aku harus berjuang. Bukan lagi untuk membuktikan kepada Bima, tapi untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaan Mentari, dan untuk membalas kebaikan orang tuaku. Mulai hari itu, aku membuat keputusan. Aku akan mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan. Aku akan mengubah kehinaan ini menjadi motivasi. Aku akan membuktikan bahwa badai sekuat apapun tidak akan pernah bisa menghancurkan seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Secercah harapan itu kini telah menyala. Kecil namun terang, membimbing langkahku keluar dari kegelapan. Dengan tekad yang membaja, aku mulai merancang strategi untuk membangun kembali hidupku. Aku tahu, aku tidak bisa hanya mengandalkan pekerjaan serabutan. Aku harus punya keahlian, sesuatu yang bisa memberiku penghasilan stabil dan masa depan yang cerah untuk Mentari. Mengingat hobiku sejak dulu adalah memasak dan membuat kue, aku memutuskan untuk fokus pada hal itu. Aku mulai belajar lebih serius. Setiap malam, setelah Mentari tertidur, aku akan menghabiskan waktu berjam-jam menonton tutorial memasak di YouTube, membaca resep, dan mencoba berbagai kreasi baru di dapur sederhana orang tuaku. Ibuku dengan senang hati membantuku, menjadi tester setia dan pemberi semangat. Ayahku, meskipun awalnya ragu, akhirnya mendukung penuh dengan memberikan sedikit modal dari tabungannya. Perjuangan itu tidak mudah. Ada kalanya kue buatanku gosong, atau rasanya tidak sesuai harapan. Aku sering merasa lelah, tertidur di samping adonan kue karena kelelahan setelah seharian mengurus Mentari. Namun, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku akan mengingat wajah Bima yang penuh penghinaan dan wajah polos Mentari yang membutuhkan masa depan. Aku mulai menawarkan kue dan makanan ringan buatanku kepada tetangga dan teman-teman dekat. Awalnya hanya pesanan kecil, tapi dari mulut ke mulut, reputasiku mulai menyebar. Banyak yang memuji rasa masakanku dan kerapian presentasinya. Aku mulai menerima pesanan untuk acara-acara kecil, seperti arisan atau ulang tahun. Uang yang kudapatkan dari hasil berjualan, sedikit demi sedikit, kutabung. Aku juga memberanikan diri untuk mengikuti kursus membuat kue dan roti profesional secara daring, belajar teknik-teknik baru dan memperluas pengetahuanku. Aku tahu, pendidikan adalah investasi terbaik. Pencapaian awal ini, meskipun kecil, memberiku semangat yang luar biasa. Aku merasa ada tujuan dalam hidupku. Aku tidak lagi hanya bertahan hidup, tapi mulai membangun sesuatu. Aku bisa melihat senyum di wajah orang tuaku yang bangga, dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Setiap pesanan yang datang, setiap pujian yang kuterima, adalah bukti bahwa aku bisa. Aku tidak lagi Anissa yang rapuh dan terpuruk. Aku adalah Anissa yang bangkit, yang berjuang, dan yang tak akan pernah menyerah demi masa depan putri kecilnya. Langkah awal kesuksesan ini terasa manis, menjadi fondasi kuat untuk impian-impian yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu, dan kerja keras serta ketekunanku membuahkan hasil yang luar biasa. Usaha catering dan toko kueku, Dapur Mentari, kini telah menjadi nama yang dikenal luas. Dari dapur sederhana orang tuaku, kini aku memiliki toko sendiri yang ramai pelanggan, dengan beberapa karyawan yang membantuku. Pesanan datang dari berbagai kota, bahkan dari acara-acara besar. Aku sering diundang menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, berbagi kisah inspiratif tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Aku tidak lagi sekadar menjual kue, aku menjual harapan. Setiap kue yang kubuat adalah simbol dari ketahanan dan kekuatan seorang wanita. Keberhasilanku bukan hanya tentang uang, tapi tentang pengakuan, tentang harga diri yang telah direnggut, kini kembali dengan berlipat ganda. Mentari, putriku, kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, periang, dan penuh kasih sayang. Ia adalah permata hatiku, sumber kebahagiaan terbesarku. Aku selalu meluangkan waktu untuknya, menemaninya belajar, bermain,
dan mewujudkan setiap impian kecilnya. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama orang tuaku, tertawa, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan indah. Rumah kami kini jauh lebih besar dan nyaman. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuaku, membalas semua kebaikan dan dukungan mereka selama ini. Senyum di wajah mereka adalah kebahagiaan terbesarku. Kami sering makan malam bersama, bercengkrama, dan aku merasa hidupku kini lengkap. Aku tidak lagi merasa kosong atau kesepian. Aku dikelilingi oleh cinta tulus dari keluarga dan orang-orang yang menghargai perjuanganku. Aku sering merenung, betapa jauhnya aku telah melangkah. Dari seorang wanita yang hancur, terpuruk, dan dihina, kini aku berdiri tegak sebagai wanita mandiri, sukses, dan bahagia. Aku tidak lagi memikirkan Bima atau masa lalu yang pahit. Hatiku telah sembuh, dan aku telah menemukan kedamaian sejati. Ini adalah puncak kejayaan yang tak pernah kubayangkan. Sebuah kebahagiaan yang kurai dengan keringat dan air mata, dan yang paling penting, dengan cinta yang tulus. Sementara bintangku bersinar terang, di sisi lain kota, kehidupan Bima perlahan tapi pasti mulai meredup. Pernikahannya dengan Sinta, yang dulu ia impikan sebagai surga, kini berubah menjadi neraka. Sinta, yang dulu terlihat memesona dengan segala kemewahannya, ternyata memiliki sifat asli yang jauh dari kata manis. Ia boros, menuntut, dan tidak memiliki loyalitas. Awalnya, Bima masih bisa menutupi semua masalah. Namun, gaya hidup Sinta yang serba mewah, ditambah dengan investasi Bima yang salah langkah karena terlalu ambisius dan kurang perhitungan, mulai menggerogoti keuangannya. Perusahaan tempat Bima bekerja mengalami krisis, dan posisinya yang dulu aman kini terancam. Ia mulai sering dimarahi atasan, bahkan disalahkan atas kerugian besar. Sinta, yang hanya mencintai harta Bima, mulai menunjukkan ketidakpuasannya. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari di rumah mereka. Kata-kata kasar dan tuduhan saling dilontarkan. Kamu ini tidak berguna. Dulu kamu bilang kaya, sekarang apa? Semua hartamu habis. Teriak Sinta suatu malam, saat Bima pulang dengan wajah lesu. Puncaknya, Bima dipecat dari pekerjaannya. Seluruh asetnya disita untuk menutupi kerugian perusahaan. Ia bangkrut. Rumah mewah yang dulu ia banggakan, kini harus dijual. Mobil-mobil mewahnya ditarik. Bima, yang dulu selalu tampil necis dan berwibawa, kini hanya bisa mengenakan pakaian lusuh. Keluarga Sinta, yang dulu menyambut Bima dengan tangan terbuka karena kekayaannya, kini berbalik menghina dan merendahkannya. Dasar pecundang. Tidak tahu malu. Sudah miskin masih berani datang ke sini. Ejek Ibu Sinta di depan umum, membuat Bima menunduk malu. Sinta sendiri, tanpa ragu, meninggalkannya. Ia pergi dengan pria lain yang jauh lebih kaya, meninggalkan Bima sendirian dalam kehancuran total. Bima kini hidup melarat. Ia terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, bekerja serabutan untuk sekadar makan. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat kuyu, penuh kerutan, dan tatapan matanya kosong. Ia sering terlihat duduk termenung di sudut jalan, meratapi nasibnya. Dulu, ia adalah raja di kerajaannya sendiri. Kini, ia adalah pengemis di mata orang lain. Karma telah datang, menagih semua perbuatannya. Kabar tentang kesuksesanku, seperti angin, akhirnya sampai juga ke telinga Bima. Ia mendengar tentang Dapur Mentari, yang kini terkenal, tentang Anissa yang dulu ia buang, kini menjadi pengusaha sukses. Penyesalan, seperti parasit, mulai menggerogoti hatinya yang kosong. Ia melihat hidupnya yang hancur, dibandingkan dengan kehidupanku yang kini gemilang. Setiap hari, bayangan wajah Mentari, anak yang dulu ia tolak, menghantuinya. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa stok di toko, seorang karyawan memberitahuku, "Bu, ada seorang pria ingin bertemu." Katanya kenalan lama. Jantungku berdebar tak karuan. Ada firasat aneh. Aku melangkah ke area depan toko, dan di sana, berdiri seorang pria dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan tatapan mata yang penuh keputusasaan. Wajahnya kurus, jauh dari Bima yang dulu ku kenal. Namun, aku tahu, itu dia. Bima. Kami saling berpandangan. Ada keheningan panjang yang canggung, hanya diisi oleh suara riuhnya pelanggan.
Aku melihat rasa malu, penyesalan, dan putus asa yang jelas terpancar di matanya. Ia tak lagi memancarkan aura kesombongan yang dulu. Anissa. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku ingin bicara denganmu. Aku mengangguk, mengajaknya ke sudut yang lebih sepi. Ada apa, Bima? Tanyaku, suaraku datar, tanpa emosi. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahan di depannya. Ia menunduk, lalu mengangkat wajahnya lagi, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, Anissa. Aku tahu aku salah besar. Aku menyesal. Aku sangat menyesal telah menuduhmu, telah meninggalkanmu, dan menolak Mentari. Suaranya bergetar. Hidupku hancur, Anissa. Sinta meninggalkanku. Aku bangkrut. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Penyesalanmu datang terlambat, Bima, kataku, suaraku kini lebih tegas. Aku sudah melalui neraka sendirian. Aku membangun kembali hidupku dari nol, demi Mentari. Di mana kamu saat aku berjuang? Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, katanya, air mata mulai menetes. Tapi, bisakah kita kembali seperti dulu? Anissa, aku merindukanmu. Aku merindukan rumah kita. Aku ingin mengakui Mentari sebagai anakku. Aku ingin menjadi ayah untuknya. Kata-kata itu, yang dulu sangat kudambakan, kini terdengar hampa. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum bahagia, melainkan senyum kemenangan atas penderitaan yang telah ia torehkan. Bima, kataku, menatap lurus ke matanya. Aku sudah tidak punya tempat lagi untukmu di hatiku. Rasa sakit yang kamu berikan terlalu dalam. Aku sudah memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk kedamaian hatiku sendiri. Tapi kembali bersamamu, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi Mentari dia butuh ayah. Bima mencoba membujuk, nada suaranya memohon. Mentari memiliki ayah dan ibu yang sangat mencintainya, yaitu aku dan kedua orang tuaku, jawabku tegas. Dia tidak pernah kekurangan kasih sayang. Dia tidak pernah kekurangan apapun. Dan dia tidak butuh seseorang yang pernah menolaknya. Wajah Bima memucat. Ia tahu, tidak ada lagi harapan. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Pertemuan ini adalah baku hantam emosional, di mana aku, sang korban, kini berdiri tegak sebagai pemenang, sementara ia, sang pelaku, terpuruk dalam penyesalan yang tak berujung. Ia mencoba mengucapkan sesuatu lagi, tapi aku memotongnya. Pergilah, Bima. Hiduplah dengan penyesalanmu. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku berbalik, meninggalkan Bima yang kini hanya bisa berdiri terpaku, menatap punggungku yang melangkah pergi, membawa serta kebahagiaan dan masa depan yang tak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Setelah pertemuan terakhir dengan Bima, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Bukan karena dendamku terbalaskan, melainkan karena aku akhirnya bisa menutup babak pahit dalam hidupku. Aku telah menghadapi masa lalu, menatapnya lurus di mata, dan memilih untuk tidak membiarkannya kembali merusak kebahagiaanku. Keputusan untuk menolak Bima bukan didasari oleh amarah, melainkan oleh kebijaksanaan dan cinta yang mendalam terhadap diriku sendiri dan Mentari. Aku telah belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau kembali ke situasi yang merusak. Memaafkan adalah melepaskan diri dari rantai kebencian yang mengikat. Hidupku kini adalah sebuah simfoni kebahagiaan yang harmonis. Dapur Mentari terus berkembang pesat. Aku membuka cabang baru di kota-kota lain, menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Kisahku menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang mengalami nasib serupa, membuktikan bahwa perceraian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi awal dari babak baru yang lebih baik. Aku sering diundang ke berbagai acara televisi dan podcast, berbagi pengalaman dan motivasi. Setiap kali aku berbicara, aku selalu menekankan pentingnya ketahanan mental, dukungan keluarga, dan kekuatan seorang ibu. Mentari, putriku, tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, cerdas, dan berprestasi. Ia mewarisi semangat juangku dan keceriaan orang tuaku. Kami memiliki ikatan yang sangat kuat. Setiap malam, kami masih sering berbagi cerita, tertawa bersama,
dan saling menguatkan. Mentari tahu kisah perjuanganku, dan ia sangat bangga padaku. Ia adalah alasan mengapa aku tidak pernah menyerah. Dan kini, ia adalah buah dari semua perjuanganku. Orang tuaku, pahlawan sejati dalam hidupku, kini menikmati masa tua mereka dengan tenang dan bahagia. Aku bisa memberikan semua yang mereka butuhkan, bahkan lebih. Kami sering bepergian bersama, mengunjungi tempat-tempat indah yang dulu hanya bisa kami impikan. Melihat senyum di wajah mereka, mendengar tawa renyah mereka, adalah kebahagiaan yang tak terhingga bagiku. Aku tahu, tanpa dukungan dan cinta mereka, aku tidak akan bisa mencapai titik ini. Di sisi lain, kehidupan Bima adalah antitesis dari kebahagiaanku. Setelah ditolak mentah-mentah olehku, ia semakin terpuruk. Ia mencoba mencari pekerjaan lain. Namun dengan reputasinya yang buruk dan kurangnya keahlian yang relevan di pasar kerja yang kompetitif, ia selalu gagal. Ia hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan kumuh ke kontrakan lain, dengan pekerjaan serabutan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sinta, mantan selingkuhannya, benar-benar melupakannya. Ia hidup bahagia dengan pria barunya, dan tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat kondisi Bima. Bima kini benar-benar sendirian. Teman-temannya menjauh, keluarganya pun enggan membantunya karena malu dengan perbuatannya. Ia menjadi bahan gunjingan, simbol dari kegagalan dan karma buruk. Aku mendengar kabar tentang Bima sesekali, dari orang-orang yang mengenalnya. Ia sering terlihat di jalanan, dengan pakaian yang semakin lusuh, tubuh yang semakin kurus, dan tatapan mata yang semakin kosong. Penyesalan menggerogotinya setiap hari. Ia selalu teringat akan keluarga yang dulu ia sia-siakan, anak yang ia tolak, dan kebahagiaan yang ia buang demi nafsu sesaat. Setiap kali ia melihat keluarga bahagia di jalan, atau mendengar tawa anak-anak, bayangan Mentari akan muncul, menusuk hatinya dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Kisahku menjadi bukti nyata bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Bahwa kejahatan tidak akan pernah menang selamanya. Bahwa seorang wanita, meskipun dihancurkan, bisa bangkit kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Aku telah menemukan kemenangan sejati, bukan dalam balas dendam yang kotor, melainkan dalam kebahagiaan dan kedamaian yang kuraih dengan perjuangan dan ketulusan. Hidupku adalah bukti bahwa di balik setiap badai, selalu ada pelangi yang menanti, lebih indah dan lebih terang dari sebelumnya. Aku dan Mentari, bersama orang tuaku, hidup dalam kebahagiaan yang abadi, menjadi keluarga kecil yang utuh dan penuh cinta. Kisah Anissa telah mencapai puncaknya, sebuah akhir yang manis bagi perjuangan panjangnya. Cerita ini bukan hanya tentang dendam atau kesuksesan materi, melainkan tentang kekuatan sejati seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan, menemukan kedamaian, dan membangun kebahagiaan sejati bersama orang-orang yang tulus mencintainya. Sementara itu, Bima menghadapi konsekuensi pahit dari perbuatannya, hidup dalam penyesalan dan kemelaratan, menjadi cerminan dari karma yang tak terhindarkan. Kisah, suami menuduh aku selingkuh dan tak mau mengakui anaknya. Ini menjadi pengingat yang kuat bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa ketahanan serta cinta adalah kunci untuk melewati badai kehidupan. Kisahku menjadi bukti nyata bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Bahwa kejahatan tidak akan pernah menang selamanya.